Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari resume jurnal dari tugas besar sistem kecerdasan buatan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanang Bijik Algani dengan NIM 1207070101 sebagai moderator, dan di sini ada teman-teman saya. Yang pertama ada Rangga Anugrah Maulana dengan NIM 1207070098. Selanjutnya ada Rizky Muhammad Kamal dengan NIM 1207070110. Yang ketiga ada Syarul Fikri dengan NIM 1207070121. Selanjutnya ada Umar Hadi dengan NIM 1207070124. Dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Irfani dengan NIM 1207070141. Baik, selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada saham, yang kedua ada artificial neural network, yang ketiga ada back propagation neural network, dan yang keempat ada fungsi aktivasi, yang kelima ada hasil dan analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Rangga Anugrah. Untuk Rangga Anugrah, silakan. Oke, di sini di poin pertama yaitu saham. Saham adalah sebuah surat berharga yang merupakan media berinvestasi dengan potensi keuntungan dan kerugian yang lebih besar daripada media investasi lainnya. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti peristiwa politik, berita besar, laporan laba, dan perilaku perdagangan menyimpang. Beberapa pendapat menyatakan bahwa beberapa keuntungan membeli saham adalah capital gain, dividen, dan saham juga dapat dijaminkan ke bank sebagai agunan untuk memperoleh kredit. Dalam bursa efek, memprediksi harga saham merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku transaksi atau bisa disebut dengan trader, yang dimana ini menentukan mereka akan mendapat keuntungan ataupun kerugian. Udah, siap. Untuk selanjutnya ada artificial neural network akan dijelaskan oleh Rizky Muhammad Kamal. Untuk Rizky Muhammad Kamal, Eh, silakan. ba- Baik, terima kasih. Di sini ada artificial neural network, yang dimana artificial neural network ini atau ANN, atau bisa disebut juga dengan jaringan saraf tiruan, merupakan bentuk kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk belajar dari data dan tidak membutuhkan waktu lama dalam pembuatan modelnya. ANN juga banyak diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengenalan pola, pengenalan suara, penentuan pola gigi, dan pengolahan citra maupun permasalahan lainnya. Nah, jaringan saraf tiluan ini tersusun dari beberapa neuron yang sering berhubungan. Neuron tersebut akan mentransmisikan informasi yang diterima menuju neuron-neuron yang lain. Neuron yang terdapat pada jaringan saraf tiruan atau ANN ini akan dikumpulkan pada suatu layar, dan layar tersebut akan dihubungkan dengan layar-layar belum dan sesudahnya. Nah, umumnya layar pada jaringan saraf tiruan ini tersusun dari input layar, hidden layer, dan juga output layer. Nah, boleh di next. Nah, lalu untuk prinsip kerja dari ANN ini sendiri yaitu meniru cara kerja dari otak manusia, dari sel saraf otak manusia dalam sel saraf biologis, atau bisa disebut juga dendrit, soma, dan akson, yang dimana itu merupakan komponen penyusun yang saling bekerja sama untuk mengolah sinyal-sinyal informasi. Jaringan saraf tiruan ini juga sesuai untuk memprediksi deret waktu untuk keuangan, karena ketergantungan pada nilai deret waktu pada nilai sebelumnya juga merupakan jaringan yang dinamis dan berulang berdasarkan model dari autoregresif linear dengan variabel eksogen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada Kang Rey.
Baik, untuk selanjutnya ada backpropagation neural network, yang dimana backpropagation neural network ini bekerja melalui proses secara iteratif dengan menggunakan sekumpulan contoh data atau data training. Nah, membandingkan nilai prediksi dari jaringan dengan setiap contoh. Dalam setiap proses bobot dimodifikasi untuk meminimalisir nilai mean square error atau MSE. Eh, Selanjutnya akan dibacakan oleh Umar Hadi. Untuk Umar Hadi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi pada jaringan saraf tiruan adalah fungsi matematis yang digunakan untuk mengaktifkan neuron dalam jaringan. Fungsi ini mengubah input yang diterima oleh neuron menjadi output yang akan diteruskan ke neuron selanjutnya atau menjadi output akhir dari jaringan. Fungsi aktivasi biasanya diterapkan pada setiap neuron pada lapisan tersembunyi dan lapisan output dari jaringan. Beberapa jenis fungsi aktivasi yang dapat digunakan dalam prediksi harga saham antara lain, yang pertama ada fungsi sigmoid, kedua ada fungsi activate linear unit, ketiga ada fungsi tan, yaitu hiperbolik tangan, dan terakhir ada fungsi softmax. Pemilihan jenis fungsi aktivasi yang tepat dapat mempengaruhi kinerja artificial neural network dalam memprediksi harga saham. Oleh karena itu, pemilihan jenis fungsi aktivasi harus disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi dan karakteristik data yang digunakan. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Nah, untuk hasil dari analisis, di sini akan dibacakan dan dipresentasikan oleh Syahrul Fikri. Untuk Syahrul Fikri, dipersilakan. Baik, kemudian dari materi kami yang merupakan mengambil dari metode artificial neural network, kami mengambil sebuah studi kasus dalam hal prediksi menggunakan artificial neural network. Di sini kami menggunakan data yang kami ambil dari Yahoo Finance, yaitu daftar harga saham PT Bank BCA dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Nah, di bawah itu merupakan tabel dari data preparing atau data persiapan sebelum kita mengolahnya, yang sudah dikategorikan berdasarkan tahun dan bulannya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pendefinisian input dan target. Data yang tadi sudah kita dapatkan, yang sudah kita kumpulkan, kita perlu mengkategorikannya lagi berdasarkan input yang kita gunakan apa dan target outputnya itu seperti apa. Di sini kami menggunakan data pengujian menggunakan 4 data input, yaitu data tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan target tahun 2021. Kemudian setelah data tadi sudah didefinisikan dan sudah dikategorikan, kita lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data ini kita memanfaatkan aplikasi atau software yaitu bernama MATLAB. Kenapa kami menggunakan MATLAB ini? Karena aplikasi MATLAB ini bisa digunakan untuk memproses soal-soal matematis atau yang bersifat kompleks gitu. Di sini untuk dapat menghasilkan data transformasinya, kita perlu menggunakan rumus berikut, yaitu X sama dengan 0,8 X min A per B min A plus 0,1. Sehingga dari data tersebut, setelah dataset yang tadi kita kumpulkan, kita menggunakan data ini, kita bisa memiliki data hasil transformasi dari pelatihan. Tabel tersebut adalah data-data pelatihan yang sudah dilakukan transformasi. Kemudian untuk data ini adalah data hasil transformasi untuk data pengujian. Jadi data yang kami gunakan itu terpisah antara data pelatihan dan pengujian agar tidak terjadi yang namanya overfitting atau kegagalan pembacaan. Selanjutnya, setelah proses yang tadi kita kerjakan, kita lanjutkan untuk melakukan pemilihan arsitektur terbaik. Karena arsitektur terbaik akan menghasilkan atau memungkinkan akurasi atau menghasilkan tingkat kebenaran yang sangat baik atau sangat tinggi, sehingga artificial neural network kita memiliki tingkat keakuratan yang bagus atau kehandalan yang baik. Nah, di sini untuk dapat menghasilkan tingkat keakuratan yang benar, kita mengambil parameter dengan menentukan jumlah epochnya dan mean square error-nya
dari setiap model atau yang biasa disingkat MSE. Nah, dengan mengatur banyaknya jumlah epoch atau besarnya dari epoch tersebut ataupun besar kecilnya dari mean square error-nya tersebut. Nah, di tabel di bawah merupakan data dari hasil rekapitulasi setiap model, yaitu dengan parameter MSE, epoch, dan tingkat akurasinya. Dan setiap model itu sudah dihitung berdasarkan parameter-parameter tersebut yang sudah ditampilkan dalam tabel yang di layar. Nah, dari hasil tersebut, berdasarkan hasil di atas, maka didapat model dengan arsitektur terbaik di antara model-model yang tadi sudah ditampilkan adalah model dengan kode 4481 dengan akurasi kebenaran itu sebesar 91,67% dengan jumlah epoch 7695 atau 7695 dan besar MSE-nya 0,0010000650. Nah, data itu merupakan data setelah kita lihat tadi berdasarkan parameternya. Nah, untuk penamaan modelnya tersebut itu tidak sembarangan, tapi itu sebenarnya ada definisinya. Berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan, itu merupakan jumlah layernya. 4 itu merupakan layer inputnya, 48 itu merupakan hidden layernya, dan 1 merupakan output layernya. Dan dari hasil tadi kita bisa menggunakan model tersebut untuk digunakan memprediksi harga saham di PT Bank BCA. Nah, selanjutnya untuk dapat menghasilkan prediksi harga sahamnya, kita perlu menggunakan sebuah rumus lagi untuk bisa mendapatkan hasilnya, yaitu dengan rumus output yang merupakan data normalisasi dikurangi dengan 0,1 dikalikan dengan data maksimal asli dikurangi dengan data minimal asli. Kemudian dibagi dengan 0,8 ditambah dengan kemudian hasilnya akan ditambah dengan data minimal asli. Nah, dari rumus tersebut, setiap pola dari data tabel yang tadi kita dapatkan, data pemodelan itu kita bisa dapatkan prediksinya, prediksi berdasarkan harganya. Nah, di sini kita menggunakan pemodelan yaitu pemodelan terbaik tadi, arsitektur terbaik tadi yaitu dengan kode 4481. Untuk tabel ini juga masih termasuk mengenai data pemodelan tadi yang bisa kita lihat itu ada pola keberapanya, berapa kali kita melakukan pemolaan, kemudian target yang kita dapatkan itu berapa dan berapa nilai output yang kita dapatkan itu dengan rumus tadi kita bisa mendapatkan hasil prediksinya berupa jumlah harganya. Mungkin sekian, dilanjut ke moderator. Baik, untuk kesimpulan akan dipresentasikan oleh Muhammad Dhafair Fani. Untuk Muhammad Dhafair Fani, dipersilahkan. Ya, untuk kesimpulannya pada materi ini itu adalah saham adalah sebuah surat berharga yang merupakan media berinvestasi dengan potensi keuntungan dan kerugian yang lebih besar daripada media investasi lainnya. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti peristiwa politik, berita besar, laporan laba, dan perilaku perdagangan menyimpang. Nah, dalam penelitian ini dilakukan prediksi harga saham menggunakan metode Artificial Neural Network atau disebut juga ANN. ANN merupakan pendekatan yang efektif untuk memodelkan hubungan kompleks antara faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Dalam proses ini, data historis harga saham dan indikator teknis lainnya digunakan sebagai input untuk melatih jaringan saraf tiruan. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode ANN dalam prediksi harga saham dapat menghasilkan hasil yang relatif akurat. Dalam kasus ini, arsitektur jaringan 4-48-1 memberikan hasil terbaik dengan akurasi kebenaran sebesar 91,67%, jumlah epoch sebesar 7.695 dan MSE sebesar 0,0010000650. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ANN dapat memberikan informasi yang berguna bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Ya, mungkin cukup sekian. Kembali ke moderator. Baik, paling sekian dari presentasi resume jurnal kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.